Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah setiap pemberian Allah dengan rela hati. Niscaya Anda menjadi manusia paling kaya. Sebelumnya, hal ini telah banyak dijelaskan, yakni beberapa makna dan faedah dari kerelaan hati seseorang dalam menerima setiap pemberian atau ketentuan Allah. Namun kali ini, kita akan membahasnya secara lebih panjang lebar untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Singkatnya, makna sikap ini adalah bahwa kita harus rela hati dan puas dengan setiap pemberian Allah. Baik itu yang berupa raga, harta, anak, tempat tinggal, ataupun bakat kemampuan. Dan makna inilah yang tersirat dari ayat Al-Quran berikut. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 144, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran surat Al-A'raf ayat 144. Sebagian besar ulama salafus soleh dan generasi awal umat ini adalah orang-orang yang secara materi termasuk fakir miskin. Mereka tidak memiliki harta yang berlimpah, rumah yang megah, kendaraan yang bagus, dan juga pengawal pribadi. Meski demikian, mereka ternyata mampu membuat kehidupan ini justru lebih bermakna serta membuat diri mereka dan masyarakatnya lebih bahagia. Yang demikian itu adalah karena mereka senantiasa memanfaatkan setiap pemberian Allah di jalan yang benar. Dan karena itu pula, umur, waktu, dan kemampuan atau keterampilan mereka menjadi penuh berkah. Kebalikan dari kelompok manusia yang diberkahi ini adalah mereka yang dikaruniai Allah dengan kekayaan yang meruah, anak yang banyak, dan nikmat yang berlimpah. Tetapi semua itu justru menyebabkan diri mereka senantiasa merasa penuh penderitaan, kecemasan, dan kegelisahan. Adapun penyebabnya tak lain adalah karena mereka telah menyimpang dari fitrah dan tuntunan hidup yang benar. Ini menjadi bukti nyata bahwa segala sesuatu, kekayaan, anak, pangkat, jabatan, kehormatan, dan lain sebagainya adalah bukan segala-galanya. Lihatlah betapa banyak sarjana atau doktor yang tidak dapat memberi kontribusi, pemikiran, dan pengaruh yang cukup bagi masyarakatnya. Namun sebaliknya, tak sedikit manusia yang dengan ilmu dan kemampuan yang sangat terbatas justru mampu membangun sungai yang senantiasa mengalirkan manfaat, kebaikan, dan kemakmuran bagi sesama manusia. Jika kita ingin bahagia, maka terimalah dengan rela hati bentuk perawakan tubuh yang diciptakan Allah untuk kita. Apapun kondisi keluarga kita, bagaimanapun suara kita, seperti apapun kemampuan daya tangkap dan pemahaman kita, serta seberapapun penghasilan kita. Bahkan kalau ingin meneladani para guru sufi yang zuhud, maka sesungguhnya mereka
telah melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang disebutkan tadi. Mereka selalu berkata, seyogianya kita senantiasa tetap senang hati menerima sesedikit apapun yang kita miliki dan rela dengan segala sesuatu yang tidak kita miliki. Berikut ini adalah beberapa tokoh terkenal yang kehidupan duniawi mereka kurang beruntung. Yang pertama, Atha bin Robah, orang yang paling alim pada zamannya, adalah seorang mantan budak berkulit hitam, berhitung besek, lumpuh tangannya, dan berambut keriting. Yang kedua, Ahnaf bin Qais, orang Arab yang dikenal paling sabar dan penyantun ini sangat kurus tubuhnya, bongkok punggungnya, melengkung betisnya, dan lemah postur tubuhnya. Yang ketiga, Al-A'mash, ahli hadis kenamaan di dunia ini, adalah sosok manusia yang sayu sorot matanya dan seorang mantan budak yang fakir, cobang-cambing baju yang dikenakannya, dan tidak menarik penampilan diri dan rumahnya. Bahkan semua nabi dan rasul Allah adalah pernah menjadi penggembala kambing. Dan meskipun mereka termasuk manusia-manusia pilihan Allah dan sebaik-baik manusia, pekerjaan mereka pun tak jauh beda dengan manusia pada umumnya. Nabi Daud adalah seorang tukang besi. Nabi Zakaria seorang tukang kayu. Dan Nabi Idris seorang tukang jahit. Kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Ini mengisyaratkan bahwa harga diri kita ditentukan oleh kemampuan, amal soleh, kemanfaatan, dan akhlak kita. Karena itu, janganlah kita bersedih dengan wajah yang kurang cantik, harta yang tak banyak, anak yang sedikit, dan rumah yang tak megah. Singkatnya, terimalah setiap pembagian Allah dengan penuh kerelaan hati. Di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 32, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Terimalah setiap pemberian Allah dengan rela hati. Niscaya Anda, kita menjadi manusia paling kaya. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.